Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Nur Sabidi, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta seluruh pengurusnya, para asatidz, hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum taklim ini kita mulai, mari sekali lagi kita membaca suratul Fatihah. Yang Fatihah ini kita hadiahkan untuk almarhumin guru-guru kita dan orang tua kita serta kerabat kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus jamaah Masjid Baitur Rahman, semoga dosa mereka Allah ampuni dan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang mendoakan semoga diberikan sehat afiat, kekuatan iman dan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in was syuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wal qurra wa a'immatil hadits wal mufassirin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal qarubin wa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa summa ila hadrati muallifil kitab Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi wa summa ila ruhi Ki Haji Endang Iskandar, summa ila ruhi Ki Haji Abdurrahman Madinah, wa summa ila ruhi Ustaz Haji Sobari, wa summa ila ruhi Ustaz Haji Mansur, wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan li jama'ati Masjid Baitur Rahman, annallaha yaghfiru dhunubahum wa yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa biniyatim madhkurat bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa Bu ya? 29. 29. Fa'arid itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bimani
اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Fa'arid, maka tinggalkanlah. Jadi orang kalau sudah diberikan pengertian tapi tidak paham juga, itu akan menyia-nyiakan energi. Jadi nggak usah dipakai. Maka Rasul diingatkan, fa'arid, tinggalkan. Kenapa? Nanti bukan lagi pakai akal, tapi hawa nafsu. Hawa nafsu. Fa'arid amman tawalla, terhadap orang yang berpaling. Tapi dikasih pengertian, dikasih pemahaman bahwa Tuhan yang pantas dipertuhankan adalah Allah. Dan Tuhan itu bukan zon, bukan sangka. Jadi yakin. Yakinnya begini gampang logikanya. Air ini ada di depan saya karena ada yang meletakkan. Tidak mungkin air ini ada di depan saya kalau tidak ada yang meletakkan. Udah logika dasar. Jadi tidak mungkin alam ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Dan bukti-buktinya jelas. Fa'arid amman tawalla. Nah, di sana Allah sebelumnya amlil insani illa ma tamanna. Agama ini bukan khayalan, dan manusia itu cenderung mengikuti hawa nafsu. Memang di dalam diri kita ini ada hawa nafsu selain akal. Nah, itu sebagai daya dorong yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun peradaban di atas dunia ini. Silahkan kata Allah, tapi hawa nafsumu tunduk di bawah kendali, di bawah aturan. Tapi yang namanya manusia disebut insan. Insan ini makhluk yang tidak mau diatur, dan kalau diatur ada aturan baru itu dia kaget. Di Masjid Baitur Rahman ada aturan baru, kaget gak kira-kira? Kaget. DKM ada-ada aja lagi, segala ada aturan baru, kan gitu ya. Itu manusia emang dari sononya. Kalau ada aturan baru kaget. Dan manusia itu pengennya nggak ada aturan. Gitu. Kenapa Allah memberikan aturan? Allah memberikan aturan kepada manusia bukan mendolimi dan mengekang hak asasi manusia tadi, tapi ingin memuliakan kemanusiaan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia bahwa adanya manusia, adanya alam semesta ini bukan ada sekonyong-konyong ada, tapi ada karena ada yang mencipta. Maka Allah perintahnya cuma wa'bud rabbaka, sembah Tuhanmu yang mengaturmu, yang menciptakanmu, yang mengadakanmu dari tidak ada menjadi ada. Allah tidak memberatkan kepada kita manusia.
Tapi manusia nggak mau diatur, pengennya aturan sendiri. Amlil insani illa mastahahu, apa yang diinginkan, seenak udelnya dewe. Kalau bisa mau begini nih, sampai cuaca juga kita kadang yang atur kan. Kalau bisa mah jangan hujan besok, begitu kan? Iya, itu manusia. Apalagi ibu-ibu tuh. Iya. Kita mah nggak ada apa-apanya, Tuhan aja dilawan. Iya, emang udah alis dari sono dari Tuhan begitu, pakai dikerok, diganti model baru. Tuh, seperti itu. Makanya jangan lawan ibu-ibu, paling tinggi pangkatnya. Fa'arid amman tawalla an dzikrina. Dzikrina itu Nabi mengingatkan berdasarkan aspek ilmiah. Jadi aspek ilmiah semua Islam itu mengajarkan kita cerdas, bukan membuat IQ kita jongkok, bukan. Maka dunia ini bisa berperadaban, bisa berpengetahuan karena fondasinya adalah Al-Qur'an. An-dzikrina walam yurid. Nah, di sini nih. Dia tidak menghendaki illal hayatad dunia, kecuali hanya orientasinya dun. Ada untungnya enggak? Gitu. Jadi dilihat hanya dunia aja, materi. Padahal kita manusia itu berbeda kehidupannya dengan makhluk Allah yang lain. Ada nilai kehidupan setelah dunia. Ada nilai pertanggungjawaban setelah dunia. Perjalanan kita ini panjang, dimulai dari alam roh, pindah ke alam rahim. Di alam rahim kita ditetapkan bikat rizki kita. Bikat rizki wa ajalihi, batas tenggang waktu kita ketika hidup di dunia. Jadi nggak ada yang abadi di dunia. Makanya kata Rasul, nasihat yang paling utama adalah kematian. Kita tahu bahwa kita bakal mati. Tapi setelah melihat kematian kita lupa. Kenapa? Karena kita punya hawa nafsu tadi yang mendorong kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bikat rizkihi wa ajalihi wa amalihi, dan aspek skill manusia itu berbeda-beda. Nggak ada yang sama. Dan itu semua dicipta oleh Allah beragam itu agar terciptanya pembangunan dan peradaban. Kata Allah, silahkan bangun pembangunan di atas dunia ini. Tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa kamu itu mau jadi apapun silahkan, tapi kamu itu hambaku, bukan hamba syahwat, bukan hamba dunia, bukan hamba materi, tapi hamba Allah. Silahkan. Wasaqiyun amsa'in, celaka bahagia. Allah ciptakan ini jalan baik, ini jalan buruk. Tinggal kita, Allah nggak pernah zolim kok, tapi kitalah yang zolim. Kenapa? Karena kita mengalahkan akal kita, memperturutkan hawa nafsu. Karena manusia itu ogah, nggak mau diatur. Kalau bisa sholat digabung tuh, subuh, zuhur, asar, maghrib jadi satu, bener nggak kira-kira? Itu maunya manusia tuh. Iya, seperti itu. Manusia itu sifat dasarnya ogah atau tidak mau diatur, maka disebut insan. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Jadi materi orientasinya. Ada untungnya enggak nih? Jadi dilihat dari aspek untung dan rugi. Agama itu bukan begitu, berakidah itu bukan begitu. Meluruskan manusia bukan dari aspek untung dan rugi. Karena apa? Kehidupan kita bukan hanya sebatas untung dan rugi dunia, tapi ada kehidupan setelah dunia. Nah, kita hidup di dunia atas ajalnya, meninggalkan dunia, kita menuju barzah. Barzah itu tameng yang sangat tipis, yang orang di dunia tidak bisa melihat barzah,
orang yang ada di alam barzah bisa melihat orang yang ada di dunia. Nah, itu alam transit menunggu yang disebut dengan sebutan kiamat alam atau akhir. Setelah dunia ini berakhir, baru nanti semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tempat kita cuma dua, jannah awin nar, surga atau Nabi diingatin, fa'arid ay utruk mujadalah taman a'radu anil Qur'an. Tinggalin. Kalau udah diberikan objektivitas secara ilmu dan mereka tidak bisa membaca secara aspek ilmiah, maka sudah. Islam itu ilmu. Gitu. Jadi maka Allah selalu mendahulukan walillahi ma fis wati wa ma. Itu milik Allah langit dan bumi. Inilah bukti kalau Allah pantas jadi Tuhan. Kalau ada yang ngaku Tuhan, mana faktanya, mana bukti? Begitu. Makanya kalau habis sholat itu lillahi ma fis samawati, apa namanya? Disunnahkan itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa namanya? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fa yaghfiru limay wa yu'adzibu may yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu ila akhir surah. Atau ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dibaca. Orang yang suka membaca itu, maka Allah akan tampakkan tempatnya sebelum dia ketika ruhnya dicabut. Jadi nanti tempat kamu di sini tuh dikasih tahu oleh Allah Subhanahu. Dibaca. Nah, kan imam kita kadang suka membaca tuh Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Itu kata Imam Nawawi, Allah akan tampakkan sebelum ajalnya dicabut atau ruhnya dicabut oleh Allah. Dzalika mablaguhum minal ilmi. Dzalika mablaguhum, itulah puncak pengetahuan mereka. Jadi sok pinter, emang segitu-gitunya aku paling pinter. Nabi udah buktikan, saya udah lihat alam ini. Kamu pernah enggak? Katanya orang hebat tapi tidak pernah tahu jangkauan alam sana. Begitu. Emang pengetahuan cuman sampai Cikunir doang, gayanya internasional. Orang Quraisy itu begitu. Cuman sebatas itu, tapi lagunya. Ketika dibuka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang enggak sekolah, kata mereka yang disebut ummi, tapi intelektualitasnya, pengetahuannya luar biasa. Dan mereka kaget, nggak pernah menemukan pengetahuan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, kalau mereka setelah dibuktikan fakta secara ilmiah tidak mau beriman juga, kalau Tuhan yang benar itu Allah, fa'arid amman tawalla, utruk an mujadalatil Quran, tinggalin, nggak ada manfaatnya. Ujung-ujungnya berantem, ujung-ujungnya emosi. Jadi mencari kebenarannya itu dengan cara emosi. Maka Islam dimusuhin sampai sekarang dengan cara emosi, diprovokasi, pakai propaganda. Bener gak kira-kira? Islam dakwahnya nggak pakai propaganda. Nah, begitu. Tapi dibikin propaganda seolah-olah Islam itu serem, seolah-olah Islam itu teror. Padahal mereka begitu. Nah itu dengan emosi, dengan hawa nafsu, fa'arid, ya biarin aja. Nanti ke mereka capek diewek, kan gitu. Gak usah dilawan, orang gila mah ada 4 orang yang gak boleh dilawan. Yang pertama, bini tua. Iya, jangan dicoba-coba itu lawan bini tua, bener gak kira-kira? Wah, kita tidur keluar dari rumah, udah pokoknya kalau ngelawan.
Coba-coba itu wajib, iya. Marah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang gila yang dilawan. Ya. Kalau kita ngelawan orang gila berarti apa? Jangan dilawan. Yang ketiga, penguasa. Jangan coba-coba lawan penguasa. Kenapa? Penguasa punya kekuasaan. Jangan dilawan. Siapapun yang berkuasa. Iya. Nah, yang keempat, apa itu? Yang keempat, apa namanya? Orang kaya. Jadi yang duitnya banyak. Ya. Yang pertama itu yang paling keren. Iya, bini tua. Coba-coba dah lawan. Nah, itu kalau kita lawan pakai emosi udah. Jadi bukan ilmu lagi, tapi emosi. Fa'arid, kata Allah, tinggalkan ya Muhammad, amman tawal. Orang yang diajak cerdas nggak mau. Apa beratnya jadi umat Islam? Gak ada yang berat loh. Coba kita pikir. Gak ada yang berat. Enak jadi umat Islam. Iya. Orang iman yang badr aja nih ya, dalam surah At-Tur yang kita baca yang waktu lalu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan mereka yang mengikuti keturunan mereka biimanin dengan kalimatnya di situ nakirah. Ingat, perhatikan. Biimanin, baknya di situ bak sababiyah dengan sebab iman. Tapi tidak diikat dengan alif lam. Mestinya bil imani, tapi Allah menggunakan kata diksi biimanin dengan Kenapa? Ada orang mukmin yang soleh, ada mukmin yang badr. Siapa mukmin yang badr? Cuman syahadat waktu nikah doang. Iya. Itu badrnya 17 setan mati. Disolatin di Masjid Baitur Rahman. Disaksiin ishadu bi anna hadzal mayyit min ahlil khair. Kita jawab apa kira-kira? Khair pasti kan? Khair kenapa Ustaz? Annahu imanun billah, karena dia maka Allah menggunakan diksi biimanin yang menyelamatkan, dan orang tersebut mendapatkan rahmat karena dengan sebab iman. Apa susahnya sih beriman? Begitu. Ente mau ngapain aja di dunia ini, yang penting mengikrarkan tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, dan mengikrarkan bahwasanya Nabi Muhammad utusan. Tapi kita nggak boleh maksa. Gitu. Islam nggak boleh, dan nggak boleh ngata-ngatain Tuhan orang lain atau agama orang. Maka bagi kita bagaimana orang beriman kepada Allah? Ya, jaga kualitas keimanan kita, jaga iman dan Islam kita. Walam yurid illal hayatad dunya, dan mereka nggak mau karena orientasinya dunia, materi. Apa untungnya? Nah, begitu. Jadi dilihat untungnya, padahal ada kehidupan setelah dunia. Dzalika mablaghuhum minal ilmi, itulah puncak atau batasan ilmu mereka. Ya mau udah segitu ilmunya, tapi sombongnya luar. Sombong. Kan orang kalau udah sombong ribet udah. Ya, ribet, ngalahinnya ribet. Maka ada ilmuwan yang nggak sadar bahwasanya ketika pendapatnya salah, itu kadang bukan lagi ilmu tapi hawa nafsu. Jadi ilmuwan juga ada yang menggunakan hawa nafsu. Dzalika mablaghuhum minal ilmi. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa a'lamu biman dhalla. Allah tahu siapa yang sesat an sabili, dari jalan Allah. Makanya di sini dijelaskan agama itu ilmu, pengetahuan. Dan Islam itu bukan agama yang eksklusif, inklusif. Nggak ada Islam itu eksklusif, nggak ada. Kalau ada ajaran Islam eksklusif, itu wajib dipertanyakan.
Nggak ada Islam itu eksklusif, artinya inklusif, menyentuh dari aspek orang beriman ataupun seluruh manusia. Karena Quran itu diturunkan dua, hudal lil muttaqin, khusus bagi orang beriman, menuntun orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal lin, nah, petunjuk untuk manusia. Berarti bukan hanya untuk orang Islam, seluruh manusia. Agar apa? Mereka dengan akalnya mengalahkan hawa nafsunya, menjadi hamba Allah Subhanahu. Bukan hanya kita yang menjadi hamba Allah, seluruh manusia. Tapi Allah nggak boleh paksa, karena manusia punya akal. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak. Nggak boleh kita maksa. Bahkan Nabi pun diingatkan oleh Allah, tugasmu itu hanya menyampaikan ya Muhammad, bukan untuk memaksa. Wa huwa a'lamu biman ihtada. Jadi hak penilai bukan kita menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini agama Allah, ajaran Allah, ikuti. Kalau mereka mengklaim agama saya paling benar, Tuhan saya benar, silahkan, jangan dikatain, nggak boleh. Nggak boleh kita. Nggak boleh menghina Tuhan mereka. Nah, bagaimana kita? Ya kita jaga Tuhan kita. Artinya kita beriman kepada Allah, kita jaga agama kita, jaga iman kita. Huwa a'lamu biman ihtada. Kalau di dunia ini mengklaim semua agama saya paling benar, silahkan. Kita juga mengatakan bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Boleh silahkan. Tapi silahkan mereka mengklaim, ya silahkan, itu hak mereka. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu mana petunjuk atau agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Walillahi ma fis samawati wa ma. Nih bukti ilmiahnya tuh. Jadi Allah tantang lagi terakhir, walillahi, dan milik Allah ma fis samawati wa ma. Kalau saya mah Tuhan, kata Allah, bahasa kitanya begitu. Ini bukti saya, milik saya langit dan bumi. Lah kalau ente jadi Tuhan, mana bukti? Nah, begitu. Jadi bukti ilmiahnya jelas. Tuhan gak pernah zolim nih, begini rekonstruksinya. Ketika Nabi Adam diangkat jadi khalifah, ini jailun fil ardi, ada sidang umum kok. Ya Adam ambihum bi asma'ihim. Anda pantas jadi pemimpin, wahai Adam, jadi khalifah. Nah silakan presentasi. Nabi Adam presentasi tuh. Padahal Nabi Adam belum tahu bumi, belum tahu presentasi dengan kemampuan ilmunya bi asma'ihim. Kemudian iblis yang 1000 tahun di bumi, 1000 tahun di langit pertama, sampai dapat gelar Azazil, ditanya di bumi itu apa tugasnya, ngapain aja, apa yang ada di bumi, nggak tahu. Iblis keturunannya cuma berantem aja bisanya. Makanya wayasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad, yang dituduh oleh iblis itu bahwa nanti malaikat itu terprovokasi bahwa manusia itu nanti akan menumpahkan darah. Mereka nggak tahu, hanya sebatas itu. Tapi setelah presentasi baru. Tapi pada saat setelah presentasi Nabi Adam, iblis nggak mau terima dengan apa? Kebodohan. Memprovokasilah, termasuk Nabi Adam diprovokasi. Ya memang orang kalau udah kalah itu didorong oleh hawa nafsu supaya merasa benar. Ya silahkan. Begitu. Tapi kebenaran tidak akan pernah kalah. Jadi kebenaran pasti benar. Mutiara biarpun ditaruh di tempat yang kotor tetap mutiara.
Walillahi ma fis samawati wa ma liyajziyalladina asa'u bima amilu. Karena Allah akan membalas orang-orang yang berbuat keburukan. Allah akan balas. Jadi keburukan apapun dibalas. Wa yajziyalladina ahsanu, dan Allah akan membalas orang-orang yang melakukan kebaikan bil husna, dengan kebaikan. Kenapa enggak di bisayyi'ah di situ? Nih di sini. Liyajziyalladina asa'u bisu'i, apa? Dengan yang buruk enggak dibalas oleh Allah, tapi asa'u bima amilu. Di situ Allah menggunakan nanti ada manusia yang badar pasti taubat. Ada manusia yang begitu ada. Dulunya badar soleh banget pas sudah tuanya. Ada nggak tuh? Ada. Dulu nggak pernah ke masjid, pas sudah pensiun ke masjid. Makanya manusia itu dibagi 3 fase. Umur 40, umur 50, umur 6. Kalau 40 itu linatul qalbi. Linatul qalbi, orang umur 40 itu hatinya udah mulai lembut. Dulu 30 susah dibilangin, galakan dia. 30 masuk 40 linatul qalbi, lembut hatinya. Oh iya ya, sudah mulai enggak galak lagi, agak reda. Linatul qalbi, lembut. Yang ke-50 hubbul khair, cinta dengan kebaikan. Makanya masa pensiun itu 50, cinta dengan masjid, cinta dengan mushola, cinta dengan majelis taklim, bersyukur. Kenapa? Kalau umur 50 punya hubbul khair, itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hubbul khair itu hilang. Dan yang ke-60 lahu du'aun mustajabun. Yang orang 60 itu diberikan keistimewaan doanya insya Allah diijab. Makanya nenek-nenek jangan sumpah mulut. Iya, doa yang baik-baik. Wa yajziyalladina ahsanu bil husna, bil masubatil husna, dengan balasan atau pahala yang baik. Jadi yang buruk dibalas buruk, yang baik dibalas baik. Jadi nggak bakalan ketukar. Nah, disinilah bahwa ilmu itu, ilmu yang terkait dengan akidah bukan zon, bukan sangka, tapi yakin. Kenapa? Nyata, faktanya ada. Adanya gelas, ada yang naro. Apakah sama yang naro dengan gelas? Ya beda. Gitu. Pencipta dengan yang dicipta itu berbeda. Kalau syariat dan ilmu-ilmu lain itu zon, sangkaan, maka ada peluang untuk ijtihad. Kalau nggak bisa sholat diri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa baring, isyarat. Nah gitu. Kalau nggak bisa isyarat, disolatin. Tapi Tuhan nggak bisa begitu. Oh iya, karena begini Tuhan ganti Tuhan, nggak bisa. Tuhan yang satu, karena Dia pencipta. Nah, begitu, tunggal. Makanya dzalika mablaguhum minal ilmi, itulah puncak pengetahuan mereka. Jadi sebatas itu pengetahuan mereka setelah dibuka wacananya oleh Allah melalui Rasulnya dengan disampaikan Al-Quran bahwa Tuhan yang benar adalah Allah. Mereka hatinya menerima tapi hawa nafsunya menolak, sehingga kebenaran ditutupi oleh hawa nafsunya. Dengan hawa nafsunya mereka buat propaganda. Abu Lahab musuhin Nabi, Abu Jahal musuhin Nabi, Walid bin Mughirah musuhin Nabi, semuanya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka benar, padahal kebenaran yang mereka gaungkan adalah hawa nafsu. Begitu. Padahal hatinya Walid bin Mughirah dengar sendiri apa yang disampaikan Muhammad itu benar. Itu Abu Jahal tuh begitu ngomong sama Walid bin Mughirah. Seperti itu.
Tapi kenapa mereka tidak beriman? Abu Jahal ngomongnya begini, kenapa Muhammad yang jadi nabi bukan saya? Itu doang. Itu karena apa berarti? Karena hawa nafsu ngiri. Kenapa dia sih jadi RT bukan saya? Tuh. Kenapa dia sih jadi RW? Kenapa dia sih? Begitu. Seperti itu kita. Padahal tinggal nerima aja. Tapi manusia bisa tidak mau menerima karena hawa nafsu. Dorongannya macam-macam. Dah, mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim wa maulana al-adzim. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.